Banget. Lumayan kan kita jadi bisa nongkrong di sini terus kita sekarang ngobrol-ngobrol juga. Santai banget, Mbak. Ya ampun, pemirsa dari tadi udah di depan kita ya, kita asik makan ya. Tapi emang enak banget sih menu di sini ya. Jadi kita bisa ngobrol santai sambil kita ngobrol-ngobrol juga makan di sini. Oh ya, tadi kan ada kertas-kertas nih yang Bu Betty tunjukin ke kita semuanya nih pemirsa nih. Nah, ini adalah simulasi lah ya, kira-kira kayak gini nanti kertas-kertas yang ada di bilik suara. Biar kita nggak keder, kadang-kadang saking banyaknya kita bingung nih. Mungkin Ibu Betty akan menjelaskan ke kita gimana sih cara mencoblos satu persatu nih Bu. Dari yang warna apa dulu nih Bu? Oke. Jadi Kuning saya, dulu. karena ini sama Mbak. Oh sama. Jadi DPR RI sama DPRD, peserta partai peserta pemilunya adalah partai politik. Oke. Jadi nanti di dalam kertas suara ini tidak ada fotonya, tapi ada namanya. Boleh dibuka kali Boleh ya Bu? banget. Nih misalnya nih yang satu nih kita buka nih. Jadi ntar dilihat dulu Mbak, karena biru itu provinsi, Kita pasti dapat kan? pasti dapat. Yang Jadi, kuning juga dapat kan? Yang kuning dapat. Nah, yang kuning itu untuk calon anggota DPR RI yang duduk di Senayan. Oh. Ini di Kebon Sirih nih. Oh ini ceritanya nih, Betul. begitu kan saya udah bilang apa kan, begitu dibuka kayak kertas koran kan. Ini lebih kecil dari 2009. Ya 2009 lebih Betul, besar lagi. lebih besar Jadi lagi. ini nama-nama partainya nantinya ya, ini ibaratnya kan simulasinya partai nanas, partai pisang gitu kan, atau Iya. partai semuanya. Kemudian yang perlu dilakukan kan ini banyak nama nih, Betul. apa yang harus pemilih lakukan? Jadi nanti dalam surat suara untuk DPR dan DPRD akan ada 12 partai politik peserta pemilu. Nah, karena kita sistemnya suara terbanyak yang Iya. akan menduduki kursi, Iya. setelah hitungan PT 3,5% untuk DPR RI, maka baru dihitung perolehan kursinya yang dimiliki oleh partai politik itu berapa. Oke. Nah, Aha. nanti Mbak, misalnya Partai Pisang dapat 2 kursi. Iya. 2 kursi ini kemana? Ke perolehan suara terbanyak. Oleh karena itu saya selalu mensosialisasikan, Mbak, nanti milihnya nyoblos cukup 1 kali pada kolom nomor dan nama si calon. Oh tuh, jadi di kolom namanya ya. Oke, ini kayaknya di belakang kita ikutan ngobrol juga nih. Nama saya Fitri. Oke, silakan Mbak Fitri tanya. Kan gini Mbak, setiap warga Indonesia itu mempunyai hak buat memilih. Betul. Nah, saudara-saudara kita ada yang mempunyai keterbatasan fisik. Nah, gimana tuh KPU memfasilitasi itunya nggak? Iya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu, siapapun yang berumur 17 tahun dan atau sudah menikah ke atas, maksud saya tadi, itu berhak untuk menggunakan hak pilihnya, termasuk saudara-saudara kita yang dari kelompok disabilitas. Jadi kalau misalnya di TPS sendiri itu sudah ada standar, termasuk yang ramah terhadap mereka. Apakah lebar pintunya minimum 90 cm gitu untuk mereka yang menggunakan kursi roda, atau tinggi mejanya maksimum 90 cm. Jadi bagi mereka menggunakan kursi roda tadi masih bisa memasukkan surat suara ini tadi ke lubangnya itu. Lalu sampai pada posisi ketika dia tidak bisa memilih sama sekali untuk melihat, Mbak. Jadi nanti ada form di TPS bagi mereka yang memerlukan bantuan, itu ada form yang harus diisi. Bagi yang membantu, misalnya Membantu, ya. suaminya, istrinya, anaknya gitu. Jadi Mbak Fitri, mereka bisa meminta pertolongan bagi yang mereka percaya, tolong bantu saya masuk untuk mencoblos si X gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Fitri ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah ngasih tau yang warna kuning ini ya. Kemudian untuk yang warna merah. Nah, warna merah nih gimana nih? Nah, merah ini untuk DPD ya? DPD. Oke. Dia duduk di Senayan juga, Dewan Perwakilan Daerah. Ini lebih mudah ya kayaknya ya. Betul, karena ada fotonya. Jadi ada fotonya, karena nanti DKI Jakarta ada 35, Ya. Mbak. Berarti 12 sampai nanti 35 di Sampai di sini. sini ya. Iya. Nanti daerah lain tergantung daerah lain calonnya ada berapa. Yes. Jadi Mbak Intan cukup mencoblos 1 kali selama masih dalam 1 kolom caleg. Oke, misalnya saya pilih nomor 8. Saya Misal. coblos nomornya, kepalanya atau namanya? Boleh di mana saja selama masih dalam 1 kolom. Oke, dan hanya 1 coblosan berarti Betul. ya? Jadi nggak boleh 3-3 gitu? Selama masih dalam 1 kolom suaranya sah. Tapi kalau misalnya Mbak mencoblos nomor 5 sama nomor 30, nomor 5 ganteng banget, nomor 30 kayaknya lebih ganteng, 2 kali coblos menjadi tidak sah. Ini milih anggota Misalnya, legislatif atau biasanya. modelnya? Atau misalnya
ih Mas ini kayaknya yang sering di TV dan cerdas, saya pilih yang itu, tiba-tiba ngelihat yang lain, coblos lagi nggak boleh. Jadi nggak Cukup boleh satu ya. kali. Nah, ini harus hati-hati. Jadi kita boleh mencoblos hanya satu kali. Kemudian misalnya kita pilih nomor 7 nih, jadi hanya boleh ada di dalam kolom nomor Satu 7 kolom, ini. Kalau iya. misalnya keluar dari kolom ini dan ada beberapa, suara kalian nggak dihitung. Sayang ya. Ini Jatuhnya sayang kayak banget. golput juga ya. Iya, jadi jatuhnya pada suara tidak sah dan tidak dihitung. Iya, jatuhnya kayak Betul. gitu ya. Selanjutnya ini yang DPRD provinsi. DPRD provinsi. Kalau DPRD provinsi ini hampir sama dengan yang DPR Betul. RI ini ya. Jadi calonnya nanti ini yang duduk di Senayan, Mhm. ini yang duduk di Kebon Sirih, Mbak. Oh, oke. Kalau DKI Jakarta ada 106 kursi. Oke, dan ini cuman ada nama partai serta nama-nama dari Caleg. calegnya. Nah, jadi kalau misalnya Anda udah punya caleg yang akan Anda pilih, ingatkan nih dia dari partai berapa dan nomor berapa, karena udah nggak ada lagi foto-fotonya. Betul. Ya kan? Jadi nanti sebelum masuk di TPS, lihat di dinding luar, itu nanti DCT, daftar calon tetapnya. Jadi Oke. sebelum Mbak Intan masuk, Mbak Intan sudah tahu partai mana untuk DPR RI, DPRD, dan nomor urut berapa. Nah, jadi jangan lupa nih nanti kita akan ada 3 surat atau 3 kertas yang diberikan kepada kita sebagai calon pemilih dan Anda gunakan hak suara Anda. Cara mencoblosnya juga harus benar agar suaranya dihitung sah, jangan sampai suara yang tidak sah. Jadi sama aja kita sia-sia ya. Dan nanti saya juga mau tanya nih sama Bu Betty. Bu Betty kan juga ada orang yang udahlah golput aja. Nah, tentu ada kerugiannya kan? Banget. Nanti kita bahas mengenai kerugian golput ya. Nah, jadi pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Pemilu 2014. Yuk Bu Betty, kita lanjut.